Dion. Kalau Mas Dion, ini sebetulnya bagi kita para aktivis kita harus bangga karena track record perjalanan karirnya di politik, dia lahir dan berangkat dari seorang aktivis. Nah, tepat dalam 60 menit ke depan kita akan membahas tentang bagaimana dia memimpin DPRD Kabupaten Pasuruan ini setidaknya harus berbeda dengan beberapa DPR-DPR yang lain karena berangkat dari elemen aktivis begitu, Pak Ketua. Jadi pertanyaan saya yang pertama, Ketua, ini pernah terbayangkan enggak ketika misalnya dulu aktif di aktivis, aktif di jalanan, dan hari ini menjadi orang leader yang tiap hari harus menerima masukan dari kelompok-kelompok yang selama ini digeluti? Terima kasih Mas Jun. Tidak pernah terbayangkan memang, tetapi saya sejak di mahasiswa memang sebagai aktivis pergerakan, saya ini dulu jago demo ya. Jadi kalau tiap hari tidak demo itu gatal rasanya. Tetapi setelah saya masuk, ada hikmah yang besar. Saya dulu hidup dan besar di dunia pergerakan, besar di jalanan, besar membela masyarakat, mendampingi masyarakat, baik urusan tanah, urusan perburuan, urusan harga-harga pokok, itu dunia kita dulu. Nah, ketika kita masuk di parlemen, saya merasakan betul loh begini ya susahnya menjadi wakil rakyat dan setiap hari menjadi tumpuan masyarakat. Tapi ini penting dan saya pikir semua calon wakil rakyat memang yang paling berharga menurut saya adalah ketika wakil rakyat itu bisa memenuhi harapan masyarakat, dan harapan itu menurut saya akan sulit dipenuhi kalau dia sendiri tidak pernah merasakan, tidak pernah ditempa, tidak pernah besar di dunia pergerakan, tidak pernah besar di dunia aktivis, atau tidak pernah punya pengalaman mendampingi masyarakat sebelumnya. Merasakan bagaimana hidupnya menjadi rakyat kecil, ya, itu kira-kira begitu. Sama gitu. Tapi persoalannya begini gitu. Masyarakat kita itu masih menganggap DPR itu adalah wakil mereka, wakil dalam segala hal. Kalau bahasa kelompok tertentu ini wakil yang kafah, sebagai ibarat sosok Sinterklas yang dia bisa memenuhi semua harapan masyarakat. Ada persoalan pribadi ke DPR, ada persoalan masyarakat tentu harus ke DPR. Tapi terkadang seperti kita tadi, hajatan pun ke DPR misalnya. Musola mau dibangun DPR, padahal itu sebetulnya wilayah eksekutif. Tapi terkadang mereka lapornya juga ke DPR. Menanggapi itu bagaimana? Tidak bisa disalahkan sepenuhnya masyarakat kita karena memang mereka memilih wakil rakyat. Dia punya harapan besar bahwa wakilnya ketika duduk akan mampu menjawab semua permintaannya, mampu menjawab semua persoalan masyarakat, termasuk persoalan pribadi dari konstituen kita. Jadi tidak bisa disalahkan juga, tetapi pelan-pelan kita beri pendidikan yang benar, kita beri informasi yang benar masyarakat bahwa ini sebenarnya tugas DPR. DPR itu dari namanya saja ya, fungsi kita sebenarnya lebih banyak kepada fungsi legislasi, fungsi pembuatan peraturan daerah, membuat peraturan perundang-undangan. Di samping itu juga kita punya fungsi penganggaran, fungsi budgeting, dan yang ketiga kita punya fungsi pengawasan. Nah, pengawasan ini menurut saya juga lebih kepada diperankan sebagai representasi masyarakat. Nah, masyarakat juga mungkin lupa bahwa tugas utama kita itu hanya 3 hal itu. Mereka menganggap kita ini juga kadang-kadang seperti eksekutif, sudah menerima aspirasi, mengusulkan dalam anggaran APBD, juga melaksanakan. Sehingga tidak salah kalau masyarakat berharap DPR ini segalanya.